Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Aridina Permana Citra, SKM MKes. Saya adalah salah satu dosen dari program studi optometri Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik Universitas Widya Husada Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Higien Sanitasi. Mata kuliah Higien Sanitasi adalah salah satu mata kuliah yang membahas tentang pemeliharaan kesehatan pribadi dan lingkungan, baik di lingkungan kerja maupun lingkungan sekitar kita, khususnya pada lingkungan kerja yang ada di optik maupun sarana kesehatan lainnya, sebagai bagian dari upaya perlindungan diri terhadap berbagai macam penyakit akibat kerja dengan melakukan antisipasi, identifikasi, evaluasi, dan pengendalian bahaya di tempat kerja dengan melakukan pengelolaan lingkungan kerja. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerangkan atau menjelaskan konsep dasar, pengertian, dan ruang lingkup higien sanitasi, dan mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor bahaya di tempat kerja, mampu menjelaskan konsep bahaya, faktor-faktor bahaya, baik bahaya secara fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi pada tempat kerja. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi resiko dan bahaya pada lingkungan kerja, dan mahasiswa mampu mengimplementasikan penilaian menggunakan metode HIRA atau Hazard Identification and Risk Assessment. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengendalikan bahaya di tempat kerja dengan menerapkan prinsip pengendalian kecelakaan kerja, manajemen pengendalian bahaya, dan hierarki pengendalian bahaya. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan penyakit akibat kerja, bagaimana pengertian dan ruang lingkup penyakit akibat kerja, faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja, dan sistem deteksi serta pelaporan penyakit akibat kerja. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disingkat dengan SMK 3, meliputi definisi, tujuan, dan ruang lingkup SMK 3 serta audit SMK 3. Dan yang keenam adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi APD, jenis APD, dan macam-macam APD, penggunaan APD, serta pemeliharaan dan perawatan APD. Dan yang ketujuh adalah mahasiswa mampu menjelaskan manajemen pengelolaan limbah, meliputi pengertian dan ruang lingkup pengelolaan limbah, terus bagaimana melakukan pemilahan limbah, pengumpulan limbah, pengolahan limbah, dan pemanfaatan limbah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mendapatkan 2 SKS 2 kali 100 menit. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah metode interactive learning dan interactive learning kolaboratif. Pada kesempatan ini, pada semester 5, kami dari Universitas Widya Husada Semarang bekerja sama dengan Universitas Teknologi Mara, Malaysia, atau yang disebut dengan UTM Malaysia, melakukan kolaboratif untuk pemecahan masalah yang ada di masyarakat atau community service yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan mata. Kami membagi menjadi 8 kelompok dengan masing-masing kelompok 3-4 mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang dan 3-4 mahasiswa UTM Malaysia. Metode penilaian untuk mata kuliah ini meliputi kriteria dan bentuk, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester, case analisis problem solving yang tadi dengan melakukan kolaboratif dengan prodi program studi lain, atau
universitas lain dengan membagi beberapa kelompok untuk melakukan pemecahan masalah, dan metode penilaian lainnya adalah penilaian tugas individu. Indikatornya untuk penilaian, mahasiswa aktif, berinteraktif, dan mampu melakukan pemecahan masalah. Bahan kajian dalam salah satu capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah untuk pertemuan pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, pengertian, dan ruang lingkup izin sanitasi, meliputi konsep dasar izin sanitasi pada tempat kerja secara umum dan secara khusus pada optik. Yang kedua adalah ruang lingkup izin sanitasi. Yang ketiga adalah penerapan izin sanitasi pada optik. Metode penilaian dalam mata kuliah ini dibagi menjadi beberapa kriteria dan bentuk. Salah satu bentuknya yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang kedua adalah case analysis problem solving yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sini saya melihat untuk keaktifan mahasiswa dalam berinteraksi memecahkan masalah yang terkait dengan kesehatan mata, dan selanjutnya metode penilaian lainnya adalah dengan penilaian tugas individu. Demikian rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah higien sanitasi. Selanjutnya saya akan Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Dina. Untuk mahasiswi semester 3 mungkin belum mengenal saya ya. Jadi kalau untuk semester 5 sudah pernah ketemu saya mungkin di mata kuliah sebelumnya. Nah, perkenalkan saya Ibu Aridina Permana Citra. Kebetulan pada semester ini saya mengampu mata kuliah higien sanitasi. Untuk izin sanitasi 2 SKS seperti itu ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester itu RPS. Nanti di sini kita ada 14 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-7 itu kita ada ujian tengah semester atau UTS. Terus yang ke pertemuan ke-14 itu kita ada UAS. Dan nanti juga pada pertemuan berikutnya itu ada beberapa kali pertemuan, itu ada saya memberikan tugas, dan kita ada kolaborasi dengan Universitas UTM ya, UTM Malaysia. Nanti dibagi menjadi 8 kelompok, itu masing-masing mempunyai ketua kelompok. Dari 8 kelompok itu nanti ada 4 atau anggotanya 4 sampai dengan 3 orang. Nah, nanti begitu pula yang ada di UTM, mahasiswinya dan mahasiswanya itu juga ada 4 sampai 3 orang setiap kelompok. Jadi kalian berkolaborasi dalam berdiskusi untuk istilahnya community service atau pengabdian masyarakat, atau nanti ada project-project untuk project-project kemasyarakatan istilahnya ya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan untuk RPS, rencana pembelajaran semester. Harapan saya nanti di akhir mata kuliah saya atau ketika sudah menyelesaikan perkuliahan, mahasiswa nanti tidak mampu mengidentifikasi resiko, bahaya dan lingkungan kerja, terus menjelaskan faktor-faktor bahaya di tempat kerja dan menganalisa pengendaliannya, terus menguraikan dan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja, dan yang keempat adalah menganalisis manajemen pengelolaan lingkungan agar limbah yang dihasilkan tidak berdampak pada kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Apa sih bahan kajian atau materi pembelajarannya? Nanti di sini ada 7, yaitu konsep dasar, pengertian, dan ruang lingkup higien sanitasi. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas identifikasi faktor-faktor bahaya pada tempat kerja. Dan yang ketiga adalah kita akan membahas untuk pengendalian bahaya di tempat kerja, khususnya di optik ya.
Terus yang keempat, penyakit akibat kerja. Dan yang kelima itu sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau disebut atau disingkat itu SMK 3. Dan pada pertemuan ke-6 kita akan membahas untuk alat pelindung diri yang digunakan pada saat di tempat kerja untuk mengatasi bahaya-bahaya di tempat kerja atau meminimalisasi resiko bahaya yang ada di tempat kerja. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah kita akan mengkaji manajemen pengelolaan limbah, khususnya limbah yang dihasilkan dari proses kerja yang ada di ruang optik, seperti itu. Adapun referensi yang digunakan, nanti kalian bisa menambah-nambah referensi ketika ada tugas dari saya ataupun ketika akan berdiskusi dengan Malaysia, dengan UTM, Universitas UTM. Itu ada satu buku Sumakmur, terus ada buku Sudirman judulnya Izin Perusahaan, terus ada juga beberapa ya, nanti dilihat, nanti ada bisa dilihat di Google Scholar juga. Saya melakukan penelitian dan publikasi. Untuk pokok bahasan kali ini adalah bagaimana kita mengenal konsep dasar higien sanitasi pada tempat kerja. Terus bagaimana ruang lingkup higien sanitasi. Yang ketiga adalah higien sanitasi pada optik. Dan yang terakhir ada tugas ahli higien sanitasi dan ahli K3 pada tempat kerja. Jadi higien sanitasi adalah bagaimana kita meliputi menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan dan keberlangsungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari penyakit, ya, bebas dari resiko penyakit. Menurut Sumakmur itu 2013, higien sanitasi adalah spesialisasi dalam ilmu higien beserta prakteknya yang lingkup dedikasinya adalah mengenali atau identifikasi istilahnya ya, terus mengukur dan melakukan penilaian terhadap faktor penyebab gangguan. Dan setelah itu nantinya itu setelah dilakukan penilaian, kita melakukan pengendalian resiko. Jadi untuk pengendalian resiko itu kita melihat ada 5 ya, ada 5 pengendalian resiko. Itu melakukan eliminasi, substitusi, terus nanti rekayasa engineering atau rekayasa teknik. Dan yang keempat itu nanti administrasi, secara administrasi. Yang kelima yang terakhir adalah APD. Higien adalah usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan atau ilmu yang mempelajari cara-cara yang berguna bagi kesehatan. Jadi bagaimana kita melakukan rekayasa ataupun melakukan tindakan untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan dan ilmu yang mempelajari cara-cara yang berguna untuk kesehatan. Sedangkan untuk sanitasi adalah usaha mencegah penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Oke, personal hygiene apa sih? Personal hygiene itu kaitannya dengan diri kita sendiri ya, untuk memelihara, menjaga, mempertinggi derajat kesehatan individu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi tentunya karena kita kesehatan, bergerak di bidang kesehatan, kita lebih menitik beratkan pada usaha untuk bagaimana mencegah atau preventif, seperti itu. Kalau dokter dan lain-lain itu adalah untuk kuratifnya. Jadi untuk kesehatan masyarakat, terus untuk yang cabang ilmu kesehatan itu kita di sini adalah mencegah. Tapi kalau untuk refraksi optisi itu juga mengobati ya. Jadi bagaimana melakukan rehabilitasi dengan menggunakan kacamata, seperti itu nggih. Jenis-jenis sanitasi, ada sanitasi personal. Di sini adalah praktik kebersihan pribadi. Seperti hal yang sepele dilakukan tetapi manfaatnya lebih ya, manfaatnya jauh lebih besar. Itu adalah mencuci tangan, mandi, menjaga kebersihan. Yang kedua itu sanitasi makanan. Jadi ada sanitasi makanan kaitannya dengan kebersihan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Karena tanpa diduga kalau kita memakan makanan yang istilahnya sudah beracun ataupun bukan beracun, ini
bukan beracun diracun bukan ya, tapi kalau sudah ada yang sudah berjamur dan lain-lain ataupun penanganannya kurang bersih itu bisa menyebabkan kita juga keracunan. Dampaknya itu penyebarannya bagaimana nanti kalau kita menyimpan makanan yang sudah kadaluarsa atau makanan yang sudah kita makan terus disimpan, itu juga tempat berkembang biaknya jamur seperti itu. Terus yang ketiga adalah sanitasi lingkungan. Itu kaitannya pasti dengan pengelolaan sampah, sanitasi air dan pengendalian serangga. Sanitasi air, terus nanti kalau di optik itu bagaimana menggunakan air bersih ketika melakukan buffing gitu ya, untuk lensa itu ya. Nah itu sebenarnya yang pemakaian air yang secara berulang-ulang, terus nanti ada limbahnya tadi, limbah air itu seperti itu ya. Terus sanitasi perumahan atau tempat kerja. Jadi tempat kerja itu juga itu kaitannya dengan ada sanitasi perumahan atau tempat kerja, memastikan kebersihan dan keamanan di dalam rumah, termasuk air, sanitasi limbah, pengendalian hama, terus ventilasi. Jangan lupa ventilasi. Jadi tempat kita bekerja itu diusahakan ventilasinya itu memenuhi standar. Nanti ada standar untuk ventilasi di tempat kerja. Terus standar pencahayaan di tempat kerja. Peran sanitasi dalam kesehatan masyarakat pastinya mencegah penyakit. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, menurunkan angka kematian. Terus yang keempat adalah mempertahankan ekosistem. Tentu kita flashback sebelumnya itu kita pernah masuk di era COVID ya. Jadi hanya flu, batuk, penyebaran virus mengakibatkan angka kematian cukup tinggi gitu ya. Tanpa kita duga ternyata adanya penyakit tadi itu menyebabkan angka kematian yang tinggi. Itu kan kita hal ini tidak pernah ada di benak kita bahwa penyebab kematian untuk yang cukup tinggi itu adalah virus ya, virus COVID-19 kemarin ya gitu. Jadi kita bagaimana kita mempertahankan kesehatan kita tuh dari kita menjaga makanan, terus menjaga pola hidup ya, menjaga pola hidup dengan berolahraga, terus cek kesehatan kita yang contohnya bukan kita ya, anak usaha penjalik. Jadi ada beberapa orang yang terkena kanker, bagaimana memaintain supaya bisa survive. Ternyata begitu ada terpapar virus itu hilang semua dalam sekejap ya. Jadi yang kita maintain dengan gaya hidup pola makan yang sehat tadi, kita rajin olahraga, bangun pagi, terus sore hari kita olahraga, terus dengan menjaga makanan sehat tadi itu, begitu kenapa terpapar virus itu sudah tidak berarti semua gitu. Jadi dalam hitungan hari kita langsung istilahnya itu wabahnya itu cepat sekali, siklusnya itu cepat sekali ya. Dengan higien sanitasi ini kita bisa mencegah penularan rantai penyakit, terus mencegah penyakit itu menjadi lebih berat seperti itu kan, dengan cuci tangan. Nah, hal sepele kan, dengan cuci tangan, memakai masker, tapi dampaknya luar biasa seperti itu. Begitu pula ketika kita bekerja di optik, kita menggunakan masker gitu kan ya, kita menggunakan masker, mencuci tangan ketika kita kontak langsung dengan pasien, itu kan kita menerapkan secara tidak langsung, kita menerapkan higien sanitasi pada lingkungan dan menerapkan personal higien untuk diri kita sendiri gitu ya. Tadi perannya adalah meningkatkan kualitas hidup sehat dan produktif. Jadi sanitasi yang baik itu masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi kualitas hidup itu salah satunya juga kesejahteraan hidup ya, seperti itu. Terus mempertahankan ekosistem. Tadi yang saya bilang ada limbah dari optik itu, ada limbah lensa, air yang sudah terkontaminasi tadi, mungkin untuk kebersihan kalau kita ngebersihin lensa itu kan menggunakan cairan-cairan bahan kimia gitu ya. Jadi kalau belum ada yang mengatur ya kalau di optik itu ya. Jadi limbahnya itu harus dikumpulkan dan harus diolah oleh pihak ketiga, itu belum ada ya. Jadi itu
selama hasil dari penilaian tadi itu, identifikasi penilaian resiko dalam ambang batas yang aman, itu saya rasa belum ada yang melakukan pengolahan limbah tersebut seperti itu ya. Tapi kalau untuk sampah medis itu karena penularan untuk sampah medis yang limbah yang tadi itu karena limbah biologisnya tadi ya. Jadi ada bakteri bisa lewat darah, lewat cairan dan lain-lain. Itu maka harus dikelola oleh pihak ketiga. Faktor-faktor yang mempengaruhi sanitasi. Satu, itu ada kondisi ekonomi. Saya tidak mengatakan bahwa kondisi ekonomi yang baik, sanitasinya juga cukup baik, tidak. Kondisi ekonomi yang buruk juga sanitasinya juga tidak baik juga tidak ya gitu. Ya, oke. Pendidikan. Semakin tinggi pendidikan kita, itu semakin tinggi kesadaran dan praktik sanitasi yang baik di dalam masyarakat. Ketersediaan sumber daya. Jadi ketersediaan sumber daya ini kaitannya air bersih, sarana sanitasi, dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai penting untuk sanitasi yang baik. Terus industri, kebersihan dan keamanan di tempat kerja termasuk pengelolaan limbah industri. Sanitasi makanan yang saya bilang tadi itu berkaitan dengan kebersihan, keamanan, dan kualitas pangan yang akan diproduksi dan dikonsumsi itu nanti ada cabang ilmunya tuh HACCP. Terus sanitasi toilet, tadi toiletnya tentu itu kan tempat berkembang biaknya penyakit. Terus pengolahan sampah itu ada metode pengumpulan, bagaimana kita dikumpulkan dulu, dipilah, diolah, dikumpulkan, terus dipilah mana yang bisa di recycle atau tidak, terus diolah ini nanti dia bisa diolah atau digunakan kembali atau tidak. Terus bisa juga di-reduce, dikurangi. Ini kan bisa tuh dikurangi tuh biasanya kita saat ini tuh tidak menggunakan sampah plastik, jadi menggunakan kantong bawah, menggunakan kantong belanja. Mungkin itu saja materi kuliah saya pada siang hari ini. Itu tadi beberapa contoh untuk manajemen pengelolaan limbah, dimulai dari pemilahan, terus pengolahan, sampai dengan pemanfaatan limbah. Untuk materi yang lebih lengkap sampai dengan pengaplikasiannya nanti akan saya sampaikan di pertemuan ke-8 setelah UTS. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi bahaya atau resiko di tempat kerja, khususnya di optik. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari saya yang merupakan salah satu contoh mata kuliah higien sanitasi pada semester 3 dari program studi optometri Universitas Widya Husada Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.